Ini langsung kita cek bagian bawahnya. Kok banyak kuning-kuningnya. Ini seperti ini bagian kolongnya. Teman-teman pasti tahu deh. Kalau seperti ini kondisinya itu biasanya kenapa dan apa penyebabnya ya. Ini bawah kursi juga sama, warnanya kuning semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Ini menjelang siang hari kita ada telepon dari teman kita yang ada di Jogja, itu minta tolong untuk melakukan pengecekan mobil 1 unit saja. Jadi saya sebelum ngecek saya sudah konfirmasi ke beliau biaya bebannya, biaya beban pemeriksaannya, kemudian juga kriteria apa yang nanti yang menjadikan saya kalau nggak masuk kriteria itu akan saya tidak masuk gitu kan. Saya sudah nggak masuk kriteria gitu, maksudnya tidak ngasih rekomendasi. Mulai dari mesinnya yang sudah pernah bongkaran, karena ada beberapa mobil yang apabila sudah itu bongkaran, kayak saya agak ragu mengangkat atau ragu memberikan rekomendasi. Kenapa? Pertama, karena kalau mobil yang sudah bongkaran, kita nggak tahu nih dibongkar itu karena mobilnya ada masalah kemudian diakal-akalin aja. Yang kedua, itu diganti dengan spare part yang biasa. Yang ketiga, yang masang siapa, terus bengkel yang masang itu punya skill untuk pemasangan atau enggak, atau asal-asalan, kita juga nggak tahu nih ceritanya. Makanya ketika mesin itu udah bongkaran, saya pasti akan memberikan informasi ke orangnya, tidak rekomendasi untuk diambil. Jadi kita sudah komunikasi dulu apa-apa aja yang mobil kalau tidak masuk rekomendasi. Karena mobilnya tahun muda ya, maksud dalam artian tahun muda itu ya tahun 2000 ke atas, dan mobilnya katanya kilometernya rendah. Pada dasarnya kalau kilometer rendah mobil itu untuk mobil diesel ya, kebetulan mobil diesel yang kita cek, kilometer masih di bawah 200.000, harusnya itu mobilnya belum bongkaran gitu ya. Kalau udah bongkaran itu kan berarti ya sebenarnya banyak faktor. Pertama ya tadi itu saya sampaikan, saya nggak ngasih rekomen karena kita nggak tahu spare part apa yang dipasang, masangnya gimana, itu kita nggak bisa ngasih rekomen. Kedua, kok kilometer rendah kok udah bongkaran juga pertanyaan, ini asli apa enggak kilometernya gitu loh. Nah itu banyak hal kan yang seperti itu yang perlu dipertimbangkan. Apalagi harga mobil itu lebih murah dibandingkan pasaran memang, tapi nggak jauh. Tapi maksudnya pasarannya pokoknya 120-an, dia 115 gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu tuh memang menarik kita untuk kayaknya kok murah gitu kan. Terus di foto, di video, dari pengiklannya kok bagus gitu kan. Ya memang dari video, dari foto pengiklan, rata-rata iklan atau foto yang dikirim ke kita itu foto-fotonya bagus-bagus, tempatnya, angel fotonya juga yang sulit kita untuk mengecek keaslian dari kondisi mobil itu gitu loh. Makanya saya konfirmasi ke orangnya, saya kasih range gitu. Terus saya bilang sebenarnya kalau nyari mobil yang tipenya seperti ini yang beliau inginin, itu mendingan cari mobil yang agak mahal sekalian tapi barangnya bagus dan istimewa, dibandingkan cari bahan tapi nanti perbaikannya bisa hampir mendekati harga mobilnya. Karena untuk diesel yang rencana kita cek itu ya kita punya rekanan bengkel khusus untuk mobil itu selalu kasih masukan ke kita, hati-hati kalau nyari mobil yang diesel itu gitu kan. Mulai dari ecunya gampang meleduk, kemudian spare partnya kalau yang original mahal pol gitu kan. Jadi ya kalau pakai yang KW ya bisa lah, lumayan murah, tapi nanti kualitas kemudian cara pemasangan itu agak spesial dibandingkan mobil diesel Jepangan pada umumnya. Karena mobil yang kita mau cek itu bukan mobil Jepang. Oke, nanti tidak panjang lebar, langsung aja kita langsung cari iklannya di mana tadi yang sudah di Sherlock ke kita. Kita minta Sherlock ya sama beliaunya, tadi udah di Sherlock. Tinggal kita menuju ke sana, mungkin sekitar 1 jam perjalanan dari tempat saya, sejam lebih lah. Itu kita ke sana, terus coba nanti kita konfirmasi ke beliaunya. Kalau saya sih kalau udah bongkaran udah pasti saya angkat tangan, nggak berani gitu ngasih rekomendasi.
untuk kelas beberapa mobil. Ada beberapa teman-teman juga kan yang komen, ya kalau nyari mobil bekas nggak mau yang bongkaran, cari yang baru. Bukan yang seperti itu maksudnya. Jadi ada kelas-kelas tertentu mobil itu harusnya belum bongkaran gitu ya. Kita cari yang belum bongkaran, orang banyak mobil yang belum bongkaran, ngapain nyari yang bongkaran kan gitu. Kecuali mobil yang umurnya umpamanya tahun 95, 96 itu ya wajar, namanya udah berapa puluh tahun gitu kan. Berapa puluh tahun, kondisi segala macam ya kita itu beda Mas gitu. Jadi ketika ada teman-teman yang komennya seperti itu, beli mobil bekas kok nggak mau yang bongkaran gitu kan, ya kan kita bisa ngelas-ngelasin. Kalau mobil yang tahunnya masih tahun-tahun yang muda ya kita nyarinya yang tentu yang belum bongkaran kan gitu. Ngapain nyari yang bongkaran, wong yang belum bongkaran masih banyak gitu kan. Gitu, sekarang kita langsung cus ke sana, ke depan. Cek. Lanjut kita cek bagian door trim dan kita temukan door trimnya itu ada seperti ini hiasannya ya. Door trimnya sudah dikasih hiasan seperti ini, ada seperti ini ya. Nih kondisi door trimnya, kemudian bagian rem, kemudian bagian yang lain-lain kita coba cek dulu ya teman-teman ya. Lanjut kita cek bagian mesinnya. Ini radiatornya juga upper tanknya udah ganti. Kemudian bagian mesin kita cek seal cover valve-nya baru. Beberapa komponen-komponen yang lain juga kayaknya baru dibongkar pasang. Ini ECU dari transmisinya ya. Kita coba cek bagian-bagian yang lain dulu untuk memastikan kondisinya ini layak untuk diperjuangkan atau tidak. Intercoolernya gantian. Intercoolernya ganti. Lanjut kita cek bagian bawah kursi seperti ini ya, banyak emas-emasnya yang tertinggal. Kemudian ini juga sudah beberapa dicat seperti ini ya. Terus juga ini menandakan ya, teman-teman pada tahu lah kalau yang kursi seperti ini. Kemudian bawah pedal rem, setir, kolom kayak gini itu ya teman-teman tahu lah seperti ini kenapa ya. Oke, setelah kita melakukan pemeriksaan seperti ini, kita lanjut laporkan penemuan kita seperti ini ke pemesan yang pengen dilakukan pengecekan seperti ini ya. Kita mau laporan dulu ke beliau.
terus estimasi yang lain kita akan laporkan semuanya sesuai apa yang kita temukan di lapangan gitu teman-teman. Oke teman-teman semua, jadi kita sudah sampai rumah. Kemudian kita juga tadi sebenarnya sampai rumah itu siang, tapi kita nggak bisa membuat penutupannya. Jadi saya laporkan di sini aja sambil ini ada Veloz 2017 Matic kilometer 37.000. Oke, kita bahas balik lagi tadi pemeriksaannya. Kita laporkan semua ke kejadiannya, kondisi unitnya seperti apa. Jadi fungsinya kita melakukan pengecekan awal itu seperti itu. Kalau dari foto, dari video yang dikirim itu tidak mencerminkan apa yang aslinya kondisi unitnya seperti itu. Makanya kita melakukan pengecekan itu penting. Yang pertama itu, yang kedua jangan pernah melakukan penawaran apabila belum melakukan pengecekan unitnya. Jadi teman-teman, itu pengecekan unit itu sesuatu yang wajib dilakukan. Jadi jangan pernah beli mobil belum melakukan pengecekan sudah DP atau sudah menawar. Oke, walaupun harganya murah, jangan. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan jadikan ini semuanya itu belajar ketika teman-teman nantinya pengen memiliki mobil, ya nggak kayak mobil bekas gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau beli mobil baru, ya alhamdulillah gitu, langsung bisa ke dealer, langsung bawa mobil baru tanpa melakukan pengecekan ulang. Ya, pengecekan ulang biasanya ada yang baret apa enggak, karena mobil baru pun tidak menjamin baret ataupun ada cacat juga. Jadi perlu dilakukan pengecekan juga. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.